Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Keisha Dunar, saya dari kelas 10C. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Pasar modal juga merupakan sarana berinvestasi bagi para pemilik dana. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yang pertama yaitu emiten. Emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan saham. Pelaku pasar modal yang kedua yaitu perusahaan efek. Dalam perusahaan efek ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu menjamin emisi atau underwriter. Underwriter ini merupakan perusahaan perantara penjual emisi. Yang kedua itu perantara perdagangan efek atau broker dealer. Broker dealer merupakan pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek. Yang ketiga itu manajer investasi. Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola portofolio efek baik untuk nasabah perorangan maupun kolektif. Pelaku pasar modal yang ketiga itu ada bursa efek. Bursa efek merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal. Pelaku pasar modal yang keempat ada investor. Investor merupakan pihak yang menanamkan modal dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pasar modal yaitu menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. Kemudian yang kedua itu fungsi keuangan. Pasar modal berfungsi untuk memperoleh imbalan keuntungan atau return bagi pemilik dana atau investor. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana atau primary market. Pasar perdana ini pasar di mana saham ditawarkan pertama kali dari emiten ke investor sebelum tercatat di BEI. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan tempat transaksi jual beli saham investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana. Adapun lembaga penunjang pasar modal yaitu yang pertama, bank kustodian. Bank kustodian merupakan bank yang menyimpan dan menjaga aset perusahaan investasi. Yang kedua, ada Biro Administrasi Efek atau BAF. Biro Administrasi Efek ini merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten. Dia menjalankan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak berkaitan dengan efek. Yang ketiga itu ada wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Yang keempat itu ada perusahaan pemeringkatan efek. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang tugas utamanya memberikan peringkat atas objek pemeringkatan. Pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan, antara lain yang pertama itu ada saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Yang ketiga, right issue. Right issue merupakan hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Yang keempat itu ada waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Yang kelima itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Secara umum, peran pasar modal adalah yang pertama, pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham itu akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, ataupun pemerintah.
Yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan diberikan kepada dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kemudian yang ketiga itu, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. Yang keempat, pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. Dengan adanya pasar modal, tentu ini dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain, serta ini juga dapat berdampak pada terciptanya kesempatan seseorang untuk bekerja. Yang kelima, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan pajak tersebut akan meningkatkan pendapatan dari suatu negara. Yang keenam itu, pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Dari aktivitas penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin tinggi atau semakin meningkat, ini dapat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan dapat berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.